Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Sri Rahmawati. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari kelas 03 siswa 004 dengan NIM 241091700726. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang saya buat di semester ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada di sini. Nah, yang pertama itu yang saya buat memakai komponen J-panel untuk wadah komponen yang ini. Nah, untuk memberikan warna background agar lebih menarik. Nah, di sini ada judul. Nah, judul ini saya memakai J-label untuk judul login. Nah, terus ada username sama password. Nah, username dan password ini saya memakai J-label juga. Nah, di sini ada kosong untuk si user mengetik sama password juga untuk mengetik kata sandi atau password. Nah, terus ada login. Nah, login ini memakai J button untuk login ke main menu. Nah, kalau batal ini untuk membatalkan atau mengosongkan si username dan password. Selanjutnya saya akan menjelaskan source kode login pada aplikasi JavaSwing. Nah, pertama saya masuk ke metode btn login action perform. Nah, di sini ada ambil input dari file. Nah, ada string username. Nah, bagian ini digunakan untuk mengambil username yang diketik oleh user dari text file lalu menyimpan ke dalam variabel username. Terus ada string password. Pada baris ini mengambil password dari password file karena password disimpan dalam bentuk karakter, maka diubah menjadi string agar bisa dibandingkan. Terus ada di sini menentukan kredensial yang valid. Nah, bagian ini program menentukan username dan password yang benar. Username yang benar adalah admin dan password yang benar adalah 1234. Setelah itu melakukan validasi login. Nah, ada if username. Nah, kode ini berfungsi untuk mengecek apakah username dan password yang dimasukkan user sudah sesuai dengan data yang benar. Jika username dan password cocok, maka login dinyatakan berhasil. Di sini ada dispose. Jika login berhasil, from login akan ditutup. Terus ada main menu. Kemudian program membuka from main menu sebagai halaman utama aplikasi. Artinya user berhasil masuk ke dalam sistem. Di sini jika login gagal itu else. Jika login gagal username atau password salah, maka program akan menampilkan pesan peringatan. Pesan ini memberitahu bahwa login gagal dan user diminta untuk mencoba kembali. Nah, ada password set text. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek aplikasi Java berbasis GUI yang saya buat menggunakan Apache NetBeans dengan JavaSwing. Nah, ini gambaran. Proyek ini adalah aplikasi desktop JavaSwing. Fungsi utamanya sebagai menu utama untuk membuka beberapa fitur lain dalam aplikasi. Di menu utama ini terdapat cetak nama, booking hotel, biodata, dan bantuan. Menu ini dibuat di file main menu Java dan menjadi halaman awal aplikasi. Selanjutnya di sini ada program cetak nama. Nah, di sini saya memakai J-label. Nah, terus ada dua text file untuk input nama depan dan nama belakang. Nah, ada tampilkan untuk menampilkan nama lengkap. Ini saya memakai J button. Terus di sini ada kembali. Nah, untuk kembali ke menu utama. Di sini juga sama. Ini memakai J button. Terus ada text area. Nah, untuk menampilkan hasil output.
Selanjutnya di sini langsung ke kodenya. Nah, setelah itu nanti kita mengklik tampilkan, nanti langsung ada di BTN tampilkan action perform. Nah, di sini ada string nama depan, terus di situ ada string nama belakang, terus ada area tampil. Nah, ini adalah aksi tombol tampilkan ditekan. Program ini mengambil teks dari dua inputan, file nama depan dan file nama belakang. Nah, nanti digabung jadi satu kalimat dan ditampilkan di area tampil. Nanti contohnya itu kita kalau misalkan ngasih nama depan Teti terus nama belakangnya Sri, nanti di bawah teks nih ya. Nanti di sini menjadi selamat datang Teti Sri gitu. Kita ke kode lagi. Nah, terus di sini ada BTN kembali. Nah, BTN kembali itu untuk kita kembali ke awal dan nanti si nama belakang dan nama depannya itu mengosongkan gitu loh, jadi kosong. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan project Japaswing mengenai aplikasi hitung lama inap nih, atau disebutnya itu booking hotel. Nah, di sini ada judul hitung lama inap. Dan di sini saya memakai komponennya itu JLabel. Nah, ini tipe kamar lama inap juga saya memakainya JLabel. Di sini saya yang tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu saya memakai combo box. Ini bertujuan untuk membatasi input user agar data yang masuk konsisten. Kayak tipe 1, tipe 2, atau tipe 3 yang saya sebutin tadi. Nah, terus di sini kan ada JText file. Nah, ini untuk menerima input angka durasinya menginapnya itu berapa lama. Nah, di sini ada kembali terus sama hitung. Nah, dua tombol ini untuk memproses data dan tombol kembali untuk navigasi antar frame. Nah, setelah itu di sini ada total tagihan. Hasil perhitungan akan ditampilkan secara dinamis pada label tagihan yang terletak di bagian bawah di sini. Nanti kita misalkan lama inapnya 1 hari. Nah, nanti total tagihannya di sini akan otomatis. Ini saya akan menjelaskan mengenai source code pada aplikasi hotel atau booking hotel. Nah, di sini saya langsung berada pada BTN hitung action perform. Nah, di sini ada string lama inap, text file lama inap get text. Nah, terus di sini ada mengambil input dari file lama inap dengan tipe data string. Lalu diubah menjadi tipe data in dengan integer present lama inap di sini. Nah, terus di sini ada in harga 0. Sehingga bisa dipakai dalam perhitungan matematika, misalnya dikali dengan harga kamar per malam. Nah, di sini ada menentukan harga berdasarkan tipe kamar. Nah, di sini string tipe combo box tipe kamar. Nah, di sini ada tipe 1 dengan harga 500 dan tipe 2 dengan harga 750 dan tipe 3 ini di harga 1 juta. Jadi setiap kamar punya harga berbeda dan hanya satu block if yang akan dijalankan sesuai pilihan user. Nah, di sini ada menghitung total tagihan. Di sini ada in total tagihan harga dikali lama inap. Pada baris ini artinya total sama dengan harga kamar per malam dikali jumlah harga menginap yang sudah diparse tadi. Nah, di sini ada format angka dengan pemisah ribuan. Nah, decimal format di sini kan ada kayak tanda kutip 2. Ini tuh untuk supaya si angka-angkanya itu terlihat lebih rapi. Semisalkan kayak di 1 juta ini di sininya ada koma, terus di sininya ada koma juga.
label tagihan, setek itu total tagihan, RP tambah formatted dari tagihan. Label akan menampilkan teks total tagihan, misalkan RP 1.500.000 sesuai hasil perhitungan dan format yang sudah dibuat. Selanjutnya di sini ada biodata mahasiswa. Nah, di sini saya juga memakai Jpanel untuk agar background lebih menarik. Terus di sini ada biodata mahasiswa. Nah, biodata mahasiswa ini jadi header agar pengguna langsung tahu fungsinya aplikasi. Di sini terus ada form input. Nah, form input ini di sini ada name, nama, gender, dan prodi. Nah, name dan nama ini memakai komponen text file agar user bisa mengetik bebas. Terus di sini ada gender. Nah, di gender ini menggunakan 2 radio button, pria dan wanita. Nah, supaya hanya satu saja yang dipilih, misalkan wanita. Terus ada prodi. Nah, prodi ini memakai combo box. Contoh isinya yaitu di sini ada sistem informasi, terus ada hukum, ada mesin, terus ada manajemen juga. Nah, bagian cetak untuk mencetak menampilkan data yang sudah diinput. Nah, untuk hapus adalah mengosongkan semua file supaya bisa input data baru. Nah, di sini ada ubah. Nah, ubah ini untuk mengedit data yang sudah tersimpan. Terus di sini ada kembali. Nah, kembali ini biasanya untuk kembali ke menu utama atau from sebelumnya. Nah, di sini ada simpan. Nah, menyimpan biodata ke database atau ke tabel yang ada di bawah ini. Nah, bagian data tabel, panel bawah berisi JTabel dengan kolom nama NIM, nama, gender, dan prodi. Terus setiap kali data disimpan, baris baru akan muncul di tabel ini sehingga semua biodata yang sudah diinput bisa dilihat dan dikelola. Nah, di sini saya akan menjelaskan source code pada biodata mahasiswa. Nah, di sini ada PK.com aplikasi Java. PK digunakan untuk mengelompokkan kelas agar rapi dan tidak terbentok dengan kelas lain. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan import Java nih, import. Nah, di sini ada info yang pertama itu ada import Java awt color. Nah, ini digunakannya itu untuk memberikan atau mengatur warna komponen, misalnya warna tombol. Nah, terus di sini ada Java event key event. Nah, digunakan untuk mendeteksi tombol keyboard seperti tombol enter. Nah, setelah itu ada import Java util logging level. Nah, digunakan untuk tingkat log error nih. Nah, setelah itu ada logging logger. Ya, digunakan untuk mencatat error yang ke log system. Terus ada Java swing C option pen. Nah, ini digunakan untuk menampilkan pesan pop-up seperti pesan sukses, pesan error, terus sama peringatan. Nah, setelah itu di sini ada import Java Swing Table default table kolom model. Nah, digunakan untuk mengatur kolom table meskipun di kode ini tidak dipakai langsung. Nah, setelah itu di sini ada Java Swing Table Default Table Model. Ini digunakan untuk mengatur data yang tampil di JTable. Nah, di sini ada import Java SQL connection. Nah, ini tuh untuk digunakan koneksi ke database. Di bawahnya itu ada import
Java SQL Driver Manager. Nah, ini tuh digunakan untuk membuat koneksi ke database MySQL. Nah, di sini ada import Java SQL exception. Nah, ini digunakan untuk menangani error SQL. Nah, setelah itu di bawahnya ada import Java SQL statement. Nah, ini tuh untuk digunakan menjalankan perintah SQL. Nah, ada insert, update, delete. Terus selanjutnya ada import Java SQL result set ya. Nah, digunakan untuk menyimpan hasil query select. Terus di bawahnya ada JSP. Nah, selanjutnya di sini ada import net sv JSport engine, terus Jasper compile manager. Nah, ini tuh digunakan untuk mengubah file JRXML menjadi laporan. Terus di sini ada Jasper file manager. Nah, ini tuh digunakan untuk mengisi laporan dengan data database. Terus ada import Jasper, ini yang print nih. Nah, ini digunakan untuk menyimpan hasil laporan yang sudah jadi. Terus di sini ada Jasper report nih. Nah, ini tuh digunakan sebagai objek laporan Jasper report. Nah, terus di sini ada Jasper viewer ya. Nah, ini digunakan untuk menampilkan laporan ke layar. Terus di sini ada import Java util hashmap nih di sini. Nah, ini tuh digunakan untuk parameter laporan. Di sini kosong. Ini juga ada public class biodata. Nah, public class biodata ini adalah konstruktor, yaitu metode yang dijalankan yang dijalankan pertama kali saat form dibuka. Nah, terus di sini ada in components. Nah, metode ini berisi pembuatan tombol, label, text file, terus layout tampilan. Nah, terus di sini ada load data ke tabel. Nah, load data ke tabel ini digunakan untuk mengambil data dari database menampilkan data ke JTable. Artinya saat form dibuka, data langsung tampil di ini table. Nah, selanjutnya di sini saya langsung berada di source code private void btn simpan action perform. Nah, di sini ada try, terus ada test koneksi database. Nah, ini menjelaskan bahwa kode di bawahnya digunakan untuk mengetes koneksi database. Terus di sini ada kelas for name. Nah, pada baris ini berfungsi untuk memanggil driver JDBC MySQL. Tanpa baris ini, Java tidak bisa berkomunikasi dengan database MySQL. Nah, terus ada catch. Nah, di sini ada class found expansion X. Nah, blockage ini akan menangkap error jika driver MySQL tidak ditemukan. Library MySQL belum ditambahkan ke project. Nah, terus ada logger. Nah, logger get logger biodata class. Nah, pada baris ini jika terjadi error dicatat ke log system. Level server menandakan error serius. Nah, terus ada connection C sama dengan 0.
Nah, ini tuh mendeklarasikan objek koneksi database bernama C. Awalnya diisi 0 karena belum terhubung ke database. Nah, terus di sini ada C sama dengan di sini ada try dulu. Nah, try ini membuka blok try baru untuk memproses koneksi ke database. Nah, setelahnya itu di sini ada C sama dengan driver manager, terus ada get connection. Nah, ini tuh pada baris ini membuat koneksi ke database. Untuk membuat koneksi ke database ya. Tuh, terus ada di sini apa ya? Catch. Nah, kan di sini ada try. Nah, berarti di sini ada catch. Nah, catch ini sama saja kayak emang yang saya jelaskan tadi, menangkap error SQL, misalnya database tidak aktif, atau username atau password salah, database tidak ditemukan. Nah, setelah itu di sini terus ada catch juga. Nah, yang saya jelaskan tadi ya, kalau ada try pasti ada catch-nya juga. Nah, catch ini untuk menangkap error SQL, misalnya database tidak aktif, username atau password salah, database tidak ditemukan. Nah, di sini ada logger juga. Nah, pada baris ini tuh untuk mencatat error SQL ke log system dengan level saver. Terus ada di sini ada komentar mengambil data dari inputan. Nah, komentar ini menandakan bahwa baris berikutnya mengambil data dari from input. Nah, di sini ada string name. Nah, ini tuh pada baris ini mengambil isi text file name dan menyimpannya ke variabel name. Ini juga sama ya, string nama, terus nama getText. Pada baris ini mengambil isi sama aja di text file nama dan menyimpannya ke variabel nama. Nah, di sini ada string gender. Nah, ada pria, ada wanita. Nah, di sini membuat variabel gender dengan diawali kosong nih sama dengan dia is selected gender pria. Nah, ini tuh pada baris ini jika radio pria dipilih, maka variabel gender diisi dengan pria. Jika di sini radio pria tidak dipilih, maka dicek apakah radio wanita dipilih. Nah, setelah itu di sini ada else if wanita. Nah, ini tuh jika radio wanita dipilih, maka variabel gender diisi dengan wanita. Setelah itu ada menutup kondisi pengecekan gender. Nih, setelah ini ada string prodi sama dengan string prodi get selected item. Nah, pada baris ini mengambil data program study prodi yang dipilih dari combo box prodi lalu disimpan ke variabel prodi. Terus di sini ada komentar tambahkan data ke tabel. Nah, komentar ini menandakan bahwa kode ini di bawahnya digunakan untuk menambahkan data ke tabel. Nah, pada baris ini mengambil model dari JTable biodata, tabel biodata. Terus model ini digunakan untuk mengatur isi tabel. Terus di sini ada model add row new object. Nah, di sini kan ini menambahkan satu baris baru ke JTable yang berisi NIM mahasiswa, nama mahasiswa, terus jenis kelamin mahasiswa, dan prodi dan program studi mahasiswa. Nah,
setelah itu ada kosongkan input, komentar kosongkan input setelah selesai simpan. Nah, komentar ini menjelaskan bahwa input akan dikembalikan ke kondisi awal setelah data disimpan. Nah, terus di sini ada NIM, nama pria, wanita, dan prodi. Nah, pada bagian NIM set text ini terus ada kayak tanda kutip itu untuk mengosongkan text file NIM. Terus sama nama juga untuk mengosongkan text file nama. Nah, di sini ada pria selected false nih. Nah, ini tuh untuk menghilangkan pilihan pada radio button pria. Nah, di sini ada wanita. Nah, sama wanita juga untuk menghilangkan pilihan pada radio button wanita. Terus di sini ada prodi set selected index. Nah, terus ada di sininya 0. Nah, pada garis ini untuk mengembalikan combo box prodi ke pilihan pertama default. Nah, setelah ini di sini ada komentar exception handling. Nah, komentar ini menjelaskan bahwa bagian kode berikut digunakan untuk menangani kesalahan exception. Terus di sini ada validasi angka. Nah, validasi angka ini menandakan bahwa kode di bawahnya digunakan untuk mengecek apakah ini berupa angka. Terus di sini ada block try. Nah, di sini ada integer nih. Nah, ada integer. Nah, ini untuk mengubah nilai NIM ke tipe integer. Jika NIM bukan angka, maka akan terjadi error. Nah, terus ada blockage. Nah, blockage ini untuk menangkap number format exception yaitu error karena format angka salah. Nah, terus ada J option pen show message dialog. Nah, di sini ada format NIM harus berupa angka, error format. Nah, ini tuh terus ada J option pen error message. Nah, pada baris-baris ini tuh untuk menampilkan pesan kesalahan bahwa NIM harus berupa angka. Nah, ini untuk menghentikan prosesnya. Nah, return. Nah, ini untuk menghentikan proses penyimpanan data karena input tidak valid. Nah, di sini ada komentar validasi nama tidak boleh kosong. Nah, ini menandakan bahwa kode berikutnya digunakan untuk mengecek apakah nama diisi atau tidaknya. Nih, di sini ada if nama is empty, terus di sini ada komentar kondisi juga. Nah, itu untuk mengecek apakah text file nama kosong. Terus di sini ada J option pen show message dialog. Ini ada aksi ketika ini ada nama wajib diisi, terus ada input error. J option pen di sini tuh pada baris-baris ini juga sama menampilkan peringatan kepada user bahwa nama wajib diisi. Nah, terus di sini ada nama request focus. Nah, ini mengarahkan kursor kembali ke text file nama agar user langsung mengisi. Terus di sini ada return. Nah, ini tuh menghentikan proses karena data belum lengkap. Terus di sini ada penutup juga. Nah, ini untuk menutup kondisi validasi nama nih. Yang tanda ini nih. Mana sih? Nah, ini tanda ini. Selanjutnya di sini ada validasi komentar validasi gender harus dipilih satu. Nah, komentar ini menjelaskan bahwa kode di bawahnya digunakan untuk memastikan gender bisa dipilih. Nah, di sini ada if pria is selected. Nah, ini tuh untuk mengecek apakah radio button pria dalam kondisi terpilih.
Nah, di sini ada J option pen, show message. Terus di sini ada aksi ketika kondisi terpenuhi. Terus silahkan pilih salah satu gender saja. Terus di sini input error. Terus J options pen warning. Nah, di sini tuh untuk pesan peringatan. Untuk menampilkan pesan peringatan kepada pengguna. Nah, terus ada return. Nah, return ini untuk menghentikan proses berikutnya, misalnya proses simpan data. Nah, untuk ini selanjutnya ada validasi gender harus diisi. Nah, di sini kan ada validasi gender harus diisi nih. Komentar ini menandakan bahwa kode berikutnya mengecek gender tidak boleh kosong. Nah, di sini ada if gender is empty. Nah, ini tuh pada baris ini mengecek apakah variabel gender kosong, artinya belum ada pilihan gender. Nah, terus di sini juga ada pesan peringatan. Nah, di sini pada baris-baris ini akan menampilkan pesan bahwa gender wajib diisi. Nah, setelah itu ada di sini pria request fokus. Nah, ini mengarahkan fokus ke radio button gender agar user langsung memilih. Terus ada return. Nah, return ini untuk menghentikan, ya tadi saya bilang untuk menghentikan proses karena input belum lengkap. Terus di sini ada penutup juga. Di sini ada komentar simpan data ke dalam database menggunakan statement. Nah, komentar ini menjelaskan bahwa kode berikut digunakan untuk menyimpan data ke database menggunakan object statement. Nah, di sini ada try, terus ada di sini statement check rate statement. Nah, terus di sini untuk koneksi database C statement digunakan untuk menjalankan perintah SQL. Nah, di sini ada komentar membuat query insert. Nah, ini komentar menjalankan perintah SQL ini pada baris ini untuk menjalankan perintah insert ke database. Jika berhasil, data akan tersimpan di database nih. Nah, setelah itu di sini ada komentar memberikan notifikasi database berhasil masuk ke database. Di sini ada J option pen, terus show message dialog. Nah, pada ini untuk menampilkan notifikasi sukses kepada pengguna bahwa data berhasil disimpan. Nah, di sini ada STMT close. Nah, di sini untuk menutup object statement untuk menghemat memori dan resource. Nah, di sini ada catch. Nah, di sini ada komentar method. Nah, komentar ini menjelaskan bahwa kode di bawah adalah sebuah metode. Nah, di sini ada private void load data ke tabel. Nah, private hanya bisa dipakai di dalam kelas ini. Void tidak mengembalikan nilai. Terus di sini ada load data ke tabel. Nah, fungsinya menampilkan data dari database ke tabel. Nah, di sini ada mengambil model data di sini ada komentar mengambil model tabel. Nah, model ini dipakai untuk menambahkan atau menghapus baris tabel. Nah, di sini ada model set row count. Nah, di sini ada komentar kosongkan tabel dulu. Nah, di sini menghapus semua baris yang ada di tabel. Nah, tujuannya supaya tidak terjadi data ganda saat reload. Nah, terus di sini saya memulai try and catch karena akses database bisa menyebabkan error. Nah, di sini ada membuat koneksi ke database. Nah, ini tuh untuk koneksi ke database, menghubungkan aplikasi ke database DB kampus. Terus nah, setelah itu di sini ada menjalankan query select. Nah,
Ini looping untuk membaca database baris demi baris dari database, menambahkan menambahkan data ke tabel model ADD raw di sini nih. Nah, di sini fungsinya ini pada baris-baris ini mengambil data dari setiap kolom database, terus menambahkan data tersebut ke JTable sebagai satu baris. Nah, di sini ada menutup komentar menutup semua koneksi. Nah, di sini ada RS close. Nih ya, ini. Nah, pada baris ini menutup hasil query agar tidak membebani memori. Nah, terus di sini ada statement close dan di sini menutup statement. Terus di sini ada count close. Nah, di sini untuk menutup koneksi database. Nah, setelah database selesai digunakan, di sini ada catch. Nah, catch ini untuk menangkap semua jenis error yang mungkin terjadi. Nah, di sini. Nah, di sini pada baris ini menampilkan pesan kesalahan jika data gagal dimuat. Terus di sini ada penutup. Ini untuk menutup metode. Ini saya berada di private void name present. Nah, di sini ada komentar jika tombol enter ditekan. Nah, di sini ada short kode if. Pada baris ini mengecek apakah tombol yang ditekan adalah enter. Nah, di sini terus ada komentar ambil NIM dan validasi. Nah, di sini pada baris ini string name cari name. Nah, ini untuk mengambil isi dari text file name. Terus di sini ada trim. Nah, trim ini digunakan untuk menghapus spasi di awal dan di akhir teks. Terus di sini ada if juga, name cari is empty. Nah, terus di sini ada J option find. Nah, pada baris ini untuk mengecek apakah NIM kosong. Jika kosong, tampilkan peringatkan ke pengguna nih. Kayak gini, silahkan masukkan NIM. Terus di sini ada try. Nah, di sini terus ada komentar koneksi ke database, connection, chain. Nah, pada baris-baris ini tuh untuk menghubungkan aplikasi ke database DB kampus. Terus di sini ada statement ST. Nah, ini untuk membuat objek statement untuk menjalankan query SQL. Nih, sini. Terus di sini ada query untuk mencari data berdasarkan NIM. Nah, ini tuh pada baris ini komentarnya itu untuk menjalankan query select, hasilnya disimpan di result set nih di sini. Nah, di sini ada mengecek data apakah ditemukan. Nah, pada baris ini nih if rs next itu untuk mengecek apakah data ada di database. Terus tampilkan data ke komponen from. Terus nama set di sini set text rs get string nama. Nah, ini untuk mengisi file nama dengan data dari database. Terus di sini ada string gender. Nah, pada baris ini untuk mengambil nilai kolom gender dari database. Nah, terus di sini juga ada ya kayak gender equals pria, terus wanita. Nah, pada baris ini jika gender pria atau radio button pria aktif. Nah, kalau di sini jika wanita radio button wanita aktif. Di sini ada else J option pen. Nah, pada baris ini J option pen ini jika NIM tidak ditemukan di database tampilkan pesan peringatan.
Nah, terus udah gitu peringatannya itu data tidak ditemukan. Nah, di sini ada komentar tutup koneksi statement. Nah, di sini ada RS close ini untuk menutup. Nah, di sini ada ST close juga. Ini semuanya untuk menutup. Nah, di sini ada catch SQL exception. Nah, di sini pada baris catch ini untuk menangkap kesalahan yang menghubungkan dengan SQL. Nah, saya berada di BTN ubah action perform. Nah, di sini ada komentar nih, ambil data dari input from. Nah, di sini ada string name. Nah, ini untuk mengambil name dari text file dan menghapus spasi. Nah, di sini ada string nama nih, nama getText. Nah, ini juga sama, mengambil nama dari text file. Nah, terus ada string gender. Nih, string gender ini dipakai tanda kutip 2. Nah, setelah itu ada di sini if pria, terus else if wanita. Nah, pada baris-baris ini untuk menentukan gender berdasarkan radio button yang dipilih. Nah, di sini ada string ini untuk mengambil prodi, pilihan dari combo box. Nah, setelah itu ada di sini. Nah, pada baris ini J option pen ini untuk NIM. Nah, dia tuh ada pemberitahuan untuk menampilkan error jika NIM kosong. Ini perintahnya NIM tidak boleh kosong. Nah, sama di sini juga ada namanya itu peringatan untuk nama tidak boleh kosong. Nah, di sini juga sama pesan error gender harus dipilih. Nah, di sini ada komentar koneksi ke database dan mengupdate data dengan query update. Di sini ada try terus connection. Nah, connection ini untuk menghubungkan aplikasi ke database DB kampus. Nah, di sini ada statement nih, statement stc create statement. Nah, pada baris ini untuk membuat objek statement menjalankan di SQL. Nah, terus di sini ada string SQL update. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengubah data nama, gender, dan prodi berdasarkan name. Terus di sini ada in hasil, terus di sini pada baris ini itu dia tuh artinya data berhasil diubah. Nih akan memberikan informasi apabila data berhasil diubah dan di sini ada tulisan sukses. Nah, terus ada load data ke tabel. Nah, ini untuk refresh tabel agar menampilkan data terbaru. Nah, jika tidak ditemukan berarti else. Nah, di sini untuk menampilkan pesan gagal jika NIM tidak ada. Tuh. Nanti ada pemberitahuan data NIM tidak tersedia. Nah, setelah itu ada ST close. Nah, ini tuh untuk menutup statement dan koneksi database. Terus di sini ada catch SQL. Nah, ini tuh untuk menangkap error SQL. Nah, di sini ada J option pen show message dialog. Nah, ini tuh Nah, di sini itu untuk menampilkan pesan error. Ini gagal mengubah data atau error database. Nah, di sini nanti ada BTN hapus. Nah, di sini saya berada di BTN hapus action perform. Nah, di sini ada string name getText. Nah, ini tuh untuk mengambil teks dari text file name. Terus ada trim. Nah, trim ini untuk menghapus spasi agar data bersih. Nah, terus di bawahnya ada if name empty nih ini. Nah, ini tuh untuk mengecek apakah name kosong. Nah, pada baris di option pen ini
Nah, ini tuh untuk menampilkan pesan peringatan jika NIM belum diisi. Nah, peringatannya itu silahkan masukkan NIM yang ingin dihapus. Terus ada return. Nah, return ini untuk menghentikan proses agar program tidak lanjut. Nah, terus di sini ada in konfirmasi Jepsen Pen confirm dialog. Nah, ini tuh untuk membuat kotak dialog konfirmasi hapus. Nah, terus di sini ada null, apakah Anda ini, terus ada J option pen. Nah, ini untuk menampilkan pesan konfirmasi beserta NIM. Nah, di sini ada if konfirmasi J option pen yes option. Nah, ini tuh untuk menampilkan tombol yes dan no. Dan di sini apakah user mengecek apakah user tidak memilih yes. Terus di sini ada return. Nah, ini proses dibatalkannya jika memilih no. Terus di sini ada try and catch-nya nih. Di sini ada try terus connection. Nah, connection ini untuk menghubungkan program ke database DB kampus. Nah, di sini ada statement nih. Statement ini untuk untuk membuat objek statement untuk menjalankan perintah SQL. Nah, terus di sini ada string check query. Nah, ini tuh untuk mengecek apakah data dengan NIM tersebut ada. Terus di sini ada result set RS. Nah, ini tuh untuk menjalankan query select dan menyimpan hasilnya. Terus di sini ada if RS next. Nah, ini tuh jika data ditemukan maka lanjut proses dihapus. Nah, di sini ada string delete query. Nah, ini tuh untuk query SQL menghapus data berdasarkan NIM. Nah, berdasarkan NIM. Terus di sini ada in hasil statement execute update. Nah, di sini tuh pada baris ini menjalankan perintah delete hasil berisi jumlah data yang terhapus. Nah, di sini ada hasil. Nah, hasil ini mengecek apakah data berhasil dihapus. Nah, terus ada baris J option pen. Nah, ini tuh untuk menampilkan pesan berhasil nih, data berhasil dihapus. Nah, terus di sini ada NIM set text. Nah, NIM set text. Nah, untuk mengosongkan text file name. Nah, yang ini nih, NIM set text. Nah, terus ada load data ke tabel. Nah, load data ke tabel ini untuk memperbarui data tabel setelah penghapusan. Terus ada else. Nah, di sini jika gagal data dihapus. Jika data gagal dihapus, maka menampilkan pesan gagal. Nah, data gagal dihapus. Nah, udah gitu ada else J option pen di sini data NIM tersebut tidak ditemukan. Ini kayak peringatan atau pemberitahuan. Nah, terus abis itu ada st close. Nah, ini tuh untuk menutup statement. Nah, terus di sini ada close ya, check close. Ini tuh menutup koneksi database. Terus di sini ada catch. Nah, di sini ada catch. Ini tuh untuk untuk menampilkan pesan error jika terjadi kesalahan. Nah, terjadi kesalahan saat menghapus data ini. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya ada di BTN cetak Ascent Perform. Nah, di sini ada try, terus ada di sini load driver JDBC MySQL. Nah, ini kelas for name sama koneksi ini. Pertama ini kelas ini untuk memanggil driver JDBC MySQL. Nah, agar Java bisa terhubung dengan database MySQL. Nah, di sini ada path file JRXML. Nah, pastikan lokasi benar. Nah, pada baris ini
Nah, pada baris ini tuh untuk file berisi desain laporan. Nah, user adalah folder utama project. Nah, di sini ada compile menjadi JSP report. Nah, di sini untuk mengcompile file JRXML terus mengubah desain laporan menjadi objek JSP report. Nah, di sini ada JSP print. Nah, JSP print ini reportnya itu desain laporan. Terus hashmapnya ini parameter laporan kosong. Terus di sini ada Nah, ini tuh koneksi database. Terus di sini ada tampilan laporan via viewer. Nah, ini tuh membuat tampilan preview laporan false, artinya saat viewer ditutup aplikasi tetap berjalan. Nah, di sini itu ada cat. Di sini tuh ada cat. Nah, cat ini menangani error jika form gagal tampil. Terus di sini ada print. Nah, ini tuh untuk memberitahukan agar si message itu error gagal mencetak laporan. Nah, ini setelah jadi projectnya. Tuh, ini pas booking hotel ya. Ini program booking hotel misalkan 3 hari. Nah, kita ini akan menghitung otomatis. Jadi 1.500.000. Kalau kembali itu kita bisa milih. Nah, dari sini misalkan cetak nama. Nah, cetak nama ini misalkan Teti. Nah, di sini Sri. Nah, di sini akan tampilkan tuh. Di sini ada selamat Teti Sri. Terus bisa kembali lagi. Nanti kita bisa memilih apa yang mau kita gunakan. Misalkan biodata. Tuh, gini. Nah, nanti kita nulis nih NIM ya. Sorry. Misalkan 0888. Nah, di sini Teti. Nah, di sini itu wanita, terus sistem informasi, terus simpan. Nanti dia tuh ada di data tabel. Dah.